kembali dengan saya Julius Yartono di edisi podcast yang kedua pada hari ini. Pada podcast yang sebelumnya kita berbincang-bincang dengan Haji Supriyatna yaitu tentang kesiapan beliau untuk maju di pemilihan kepala daerah pada bulan November tahun 2024 yang akan datang. Nah, kali ini kita juga akan melakukan edisi spesial khusus. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Haji Supriyatna. Nanti beliau akan menyampaikan topik tentang berdirinya DPRD Kabupaten Batu Timur. Selamat pagi Pak Haji Supriyatna. Selamat pagi dan Assalamualaikum kepada seluruh pemirsa. Saya Haji Supriyatna. Jadi berdirinya atau terbentuknya DPRD Kabupaten Batu Timur itu adalah berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, terbentuknya Kabupaten Batu Timur. Nah, pada saat itu kami dari Kabupaten Berselatan sebagai Kabupaten Induk, yang kebetulan saya waktu itu adalah pimpinan Dewan, juga diundang ke Jakarta bersama dengan Pak Bupatinya Pak Baharudin Lisa, dan dari provinsi itu Pak Gubernur dan Karo Pemerintahan. Nah, sedangkan tokoh masyarakat dari Batu Timur waktu itu yang hadir juga Pak Tibodo. Oh, ada Pak Tibodo. Nah, waktu itu kami ke Jakarta menerima tentang pembentukan Kabupaten Batu Timur ini beserta dengan 8 kabupaten yang lainnya, yaitu di Kemendagri Jakarta. Dan setelah diserahkan oleh Pak Mendagri waktu itu Pak Hari Sabarno kepada Pak Gubernur Kalimantan Tengah Pak Dr. Andes Haji Asmawi Agani, yaitu pada bulan Juli tahun 2002. Setelah itu pada bulan Juli itu juga Pak Gubernur melantik pejabat Bupati Kabupaten Batu Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Gumarwan Panti. Nah, dilantik bulan Juli di Palangkaraya bersama-sama dengan 8 kabupaten yang lainnya. Nah, sehingga pada bulan Agustus tahun 2002 tersebut, itu pada tanggal 3, maka Pak Bupati menyerahkan penjabat gubernur ini kepada masyarakat Batu Timur, dan pada hari itulah, yaitu di Gedung Mentawara, dan pada hari itulah dijadikan hari Kabupaten Batu Timur, yaitu 3 Agustus. 3 Agustus ya. Nah, setelah berdirinya itu, maka salah satu pemerintahan itu adalah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Nah, tentu legislatifnya itu belum dibentuk. Nah, sedangkan legislatif berdasarkan undang-undang tersebut dan PP-nya yang mengatur bahwa keanggotaannya adalah diambil dari hasil pemilu 1999. Nah, tentunya pada daerah yang sudah tercakup dalam Kabupaten Batu Timur. Pada saat itu masih Batu Selatan. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur yang oleh Pak pejabat bupatinya adalah Pak Dr. Gumarwan Panti, dibentuklah satu panitia yang semacam kalau sekarang ini KPU. Nah, kalau dulu namanya bukan KPU tetapi PPK, Panitia Pemilihan Kabupaten. Nah, dan setelah dibentuk sebagai ketua PPK-nya adalah Bapak Hengki Agaro atau yang dikenal dengan Amber. Nah, maka oleh karena itu beliau bekerja berdasarkan hasil pemilu 99, maka untuk Kabupaten Batu Timur ini didapatkan hasil adalah fraksi Golkar itu mendapat 8 kursi. Lalu fraksi PDIP 5 kursi. Nah, dulu ada fraksi TNI Polri diangkat itu 2 kursi, dan fraksi gabungan itu ada 5 kursi. Nah, untuk fraksi Golkar itu adalah Haji Supriyatna, Mahur Model Duhung, Sahril, Oto Solo, Pak Titus Angga, Ardiansah, Darsun Neser, dan Hardiman. Nah, sedangkan dari PDIP ada 5 orang, yaitu Masturi Nuryadi, Dahum Kentab, Laskar Girana, Gajali Rahman, dan Heri Deni. Ini perempuan. Nah, dari fraksi TNI Polri itu adalah Dewianto, Dardiansah, dan dari fraksi gabungan
Kurniansah Ibus dari PKB, Midhan Marhat itu dari P3, Helmut Randrong itu dari Partai Kristen waktu itu ada, Ya. lalu Hardinanto itu dari PAN, Ya. dan Marson Maja dari Partai MKGR. Jadi jumlahnya 20 orang. Nah, atas dasar tersebut maka diusulkan ke pemerintah provinsi dan keluarlah SK. Nah, sehingga pada bulan Januari 2003 dilantiklah anggota DPRD Kabupaten Batu Timur. Nah, dan pada saat itu kami diberikan kantor yang sangat sederhana sekali, yaitu bekas kantor pembantu bupati, ada satu ruangan. Ya. Nah, dan satu ruangannya untuk sekretariat. Nah, ruangannya sangat kecil dan kami kalau melaksanakan sidang-sidang itu di Mantawara yang lama, yang masih kayu. Ya. Nah, kalau sidang di sana, tapi kantor kami di bekas kantor pejabat pembantu bupati. Setelah itu kami kerja pertama tentu menyusun tata tertib pemilihan pimpinan dewan. Ya. Nah, karena pimpinan dewan pada saat itu masih dipilih dari praksi-praksi itu. Jadi bukan seperti sekarang otomatis. Ya, kalau dulu dipilih. Nah, jadi yang berhak maju itu ada 4 orang, yaitu dari praksi Golkar saya sendiri Yusuf Yana, dari praksi PDIP itu Mas Turi Nuryadi, dari praksi TNI Polri Pak Dewi, ya, dan dari praksi gabungan Pak Helmut Randrong. Nah, sehingga setelah diadakan pemilihan terpilihlah saya sebagai ketua, Pak Mas Turi Nuryadi sebagai wakil ketua, Pak Dewi wakil ketua, dan Pak Helmut Randrong wakil ketua. Nah, pada tanggal 25 Februari 2003 dilantiklah pimpinan dewan tersebut. Nah, setelah pimpinan dewan dilantik, nah memang kami mempunyai kerja yang sangat padat sekali, karena kita maklumi bahwa karena kabupaten baru itu tidak ada satupun perda lagi. Ya. Jadi kami harus menyusun perda. Nah, termasuk kalau dulu SKPD, kalau sekarang OPD ya. OPD. Nah, termasuk SKPD atau OPD itu belum ada satupun waktu itu. Yang ada kan di Kabupaten Batu Timur ini hanya kantor pejabat bupati. Nah, sedangkan juga sukanya ya memang kita memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Batu Timur. Dukanya ya ada juga diantaranya. Kami selama 3 bulan itu tidak mendapat honor. Tidak mendapat honor. Iya, karena keuangan ya untuk pejabat bupati aja pada awal-awalnya itu hanya diberikan dana 800 juta untuk administrasi dari Kabupaten Indok. Nah, untuk tahun 2003 itu hanya diberikan 5 miliar. 5 miliar. Nah, karena kita belum ini lagi kan, perdanya kan belum ada, belum tersusun. Nah, sehingga kami itu anggota dewan itu baru bulan ketiga itu diberikan juga pinjaman bukan gaji, yaitu 1.500.000. Nah, waktu itu per orang. Nah, namun kami kerja setiap hari, artinya membuat peraturan daerah. Nah, salah satu tugas kami juga ya maupun pejabat bupati tadi DPRD adalah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, artinya melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, oleh karena itu, sedangkan waktu itu juga pemilihan kepala daerah itu bukan seperti sekarang pemilihan langsung. Tetapi masih pemilihan DPRD. Nah, sehingga kami di satu pihak menyusun tata tertib pemilihan, di lain pihak juga kami membuat perda-perda untuk SKPD dan perda-perda lainnya. Artinya yang berkaitan nanti dengan kepentingan di kabupaten ini. Nah, sehingga alhamdulillah dengan kerja keras kami bikin tata tertib tentang pemilihan, dan sehingga pada bulan Juni atau Juli rasanya maka itu pemilihan daripada Bupati Kabupaten Batu Timur. Yang terpilih adalah waktu itu ada 2 calon, yaitu Jain Alkim dan Gumoron Panti. Nah, dan ternyata Pak Jain Alkim mendapatkan 11 suara dan Pak Gumoron Panti mendapatkan 9 suara. Karena dari 20 kan. Nah, kemudian menanglah dan diusulkan beliau menjadi Bupati Kabupaten Batu Timur. Nah, sehingga pada bulan Agustus, rasanya itu saya lupa tanggalnya, maka dilantiklah beliau sebagai Bupati Kabupaten Batu Timur yang definitif bersama-sama di Palangkaraya oleh Gubernur, itu bersama dengan kabupaten lainnya. Nah, jadi setiap hari kami itu
Tidak ada istilah kunjungan kerja segala macam, kerja terus setiap hari itu, walaupun dengan fasilitas yang sangat minim. Sangat minim ya. Nah, setelah dilantik itulah baru mulai normal karena keuangan dan sebagainya sebagaimana kabupaten yang lainnya. Tapi tentu APBD yang sangat kecil juga, minim. Nah, kalau awalnya itu hanya 5 miliar. 5 miliar. Nah, malah kalau pejabat bupati pada saat pertama itu hanya 800 juta. Luar biasa, Pak. Jadi, nah disitulah artinya satu pihak memang kerjanya sangat berat, tapi di pihak ada satu kebahagiaan tersendiri bagi kami anggota dewan. Nah, tadi kan misalnya tadi kami ada 4 unsur pimpinan, saya ketua, kan Pak Mas Turi Nuryadi wakil ketua dari PDIP, ya, Yulianto dari fraksi TNI Polri, dan Hemot Randong. Jadi ada kebahagiaan tersendiri walaupun dalam suasana yang sangat minim, keuangan yang sangat minim, tapi kami mampu membuat perda-perda maupun aturan-aturan lainnya. Nah, sehingga pada tahun berikutnya 2004 itu sudah bisa berjalan normal sebagaimana biasa. Sekira demikian. Sudah berbincang-bincang soal cikal bakal berdirinya DPRD Kabupaten Batu Timur. Beliau cerita cukup banyak dan semoga ini bermanfaat bagi kalangan masyarakat di Kabupaten Batu Timur, khususnya kalangan milenial yang mungkin sampai saat ini belum mengetahui tentang pertama sejarah berdirinya Batu Timur, yang kedua sejarah berdirinya DPRD Kabupaten Batu Timur, sehingga saat ini kita sudah bisa menikmatinya, bagaimana perjuangan mereka yang sangat luar biasa. Sudah kalau tidak salah 22 tahun ya kita, 22 tahun Kabupaten Batu Timur berdiri, dan kita sekarang sudah bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya. Selamat pagi.